warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan yaitu tentang konflik, khususnya konflik di dalam suatu organisasi. Kita tahu bahwa di dalam suatu bisnis, baik itu di dalam suatu perusahaan ataupun di dalam organisasi maupun di dalam kehidupan sehari-hari, tidak lepas dari apa yang kita lihat dengan konflik. Hal ini menjadi suatu dinamika di dalam suatu organisasi atau suatu kehidupan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap kejanggalan terpilihnya Muldoko sebagai Ketua Umum di KLB Sumatera Utara. Namun pendukung Muldoko menyebut KLB yang digelar di Sumatera Utara sesuai dengan ADART partai. Jajaran pengurus dari Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa memberikan pernyataan sikap mengenai keabsahan Partai Demokrat KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret lalu. Keberadaan konflik itu sendiri tidak dapat dihindarkan karena konflik dapat terjadi setiap saat dan kehadirannya tidak dapat dielakkan. Sepanjang tahun 2019, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Merangin menerima 32 kasus konflik ketenagakerjaan. Banyak perusahaan di Merangin yang melakukan PHK secara sepihak. Nah, oleh sebab itu, ikatan konflik itu sendiri dapat dikategorikan yaitu ada konflik yang ringan, konflik yang sedang, dan konflik yang berat. Dan dalam konflik sering timbul pertanyaan antara lain yaitu apakah itu konflik itu sendiri ya? Apakah konflik itu selalu berbahaya dan merugikan? Atau apa penyebab itu konflik? Serta bagaimana menyelesaikan daripada konflik itu sendiri? Nah, sekarang kita lihat, sering khususnya kita berpikir bahwa konflik selalu diidentifikasi dengan hal-hal yang negatif. Padahal menurut daripada Soviet dalam bukunya yaitu Perilaku Organisasi, bahwa pada dasarnya ada 3 pandangan tentang konflik. Yang pertama, pandangan adalah terkait dengan pandangan tradisional, yang mana di dalam pandangan ini menyatakan konflik harus dihindari karena akan menimbulkan kerugian. Nah, di sisi lain, pandangan yang kedua adalah pandangan hubungan kemanusiaan atau pandangan aliran behavioral, yang mana di dalam pandangan ini konflik merupakan sesuatu yang wajar dan tidak dapat direlakan, dan tentu saja tidak selalu berkonotasi yang buruk, tetapi dapat juga menguntungkan bagi perusahaan atau organisasi jika mereka bisa mengolahnya dengan baik. Pandangan yang ketiga adalah pandangan interaksionis, yang mana di sini dilihat konflik bukan sekedar suatu kekuatan positif di dalam suatu kelompok, tetapi juga diperlukan agar suatu kelompok dapat berkinerja positif. Tanpa konflik, maka suatu organisasi menjadi yang statis, stagnan, dan tidak inovatif. Nah, oleh sebab itu, mari kita lihat apa itu konflik. Konflik pada dasarnya menurut Chandra disebutkan bahwa konflik adalah ketidaksamaan pendapat dari individu atau kelompok dan terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Nah, kita lihat ada 2 hal yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Kita lihat yang pertama, bahwa konflik fungsional adalah konflik yang mendukung tujuan daripada kelompok itu sendiri dan bisa meningkatkan kinerjanya dan bahkan merupakan konflik yang bersifat konstruktif atau membangun. Sedangkan yang kedua adalah konflik disfungsional atau konflik yang menghambat kinerja daripada suatu kelompok dalam suatu organisasi. Nah, oleh sebab itu kita lihat bahwa fungsi konflik itu sendiri, bahwa kita lihat yang positif. Pertama, menurut yaitu dari Chandra, bahwa di dalam konflik mempunyai beberapa fungsi positif, salah satunya bisa mengevaluasi atau kita bisa melihat introspeksi diri demi kemajuan daripada kita sendiri ataupun suatu kelompok ataupun suatu organisasi. Sedangkan yang kedua adalah sebagai moral kerja atau prestasi yang akan meningkat dan bisa mengembangkan diri demi kemajuan dan tentu saja dikaitkan dengan dorongan untuk bisa bersaing dengan organisasi lain atau dengan perusahaan lain. Dan yang lain adalah bisa memotivasi dinamika organisasi dan kreativitas daripada kelompok itu sendiri.
Nah, kita lihat ada beberapa sumber daripada konflik itu sendiri. Secara umum, ada yang menyatakan yaitu dibagi menjadi 4 utama. Yang pertama yaitu komunikasi, yang kedua adalah hubungan pribadi, yang ketiga perbedaan tujuan dan persepsi, dan yang keempat adalah struktur organisasi yang bermasalah. Kita lihat yang pertama yaitu komunikasi. Bagaimana dengan komunikasi? Kita lihat bahwa konflik bisa ditimbulkan, salah satunya adalah karena pengertian yang berkenaan dengan kalimat, mungkin kita salah ucap, salah berbicara, dan seterusnya. Itu bisa menjadi sumber daripada komunikasi. Kemudian juga bahasa yang sulit dimengerti, atau mungkin cara penyampaiannya yang kurang bagus, atau gaya bagaimana mereka menyampaikan daripada pada saat komunikasi kurang bagus. Ini bisa juga menimbulkan suatu konflik. Kemudian di sisi lain juga bisa informasi yang mendua atau tidak lengkap, atau gaya individu yang tidak konsisten. Nah, contohnya seperti ini. Ya lah, jangan marah, terus doang. Atau tugas doang lu bilang, itu tugas dari kapan tahu dikasih ya. Gue udah cari lu kemana-mana, lu gak ada kabar sama sekali. Padahal lu janji mau kerjain itu tugas. Tanggung jawab lu di mana sih? Kita lihat berikutnya. Bagaimana dengan hubungan pribadi? Kita lihat bahwa di dalam konflik yang ditimbulkan dari hubungan pribadi, salah satunya adalah adanya ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi, baik itu dari kita sendiri, dari karyawan, ya, atau kelompok lain. Dengan apa? Dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka. Nah, hal yang lain apa? Adanya suatu perbedaan latar belakang daripada individu, atau perorangan, atau budaya, maupun pola pikir kita. Nah, ini bisa menyebabkan daripada konflik. Dan yang ketiga yaitu ada perbedaan tujuan dan persepsi. Adanya perbedaan tujuan dan kepentingan yang ingin dicapai ini kadang-kadang juga bisa menimbulkan khususnya terkait dengan konflik. Nah, kita lihat contoh yang berikut ini. Di video ini kita bisa melihat bagaimana adanya perbedaan tujuan dan kepentingan, khususnya di sini adalah dikaitkan dengan sebagai contoh dari pemerintah dan pedagang gitu ya. Nah, kita lihat juga adanya perbedaan nilai dan persepsi dari individu atau kelompok. Nah, mengapa bisa jadi konflik? Karena kalau seseorang sudah ada perbedaan nilai, apalagi persepsi ya, kalau dia belum apa-apa sudah mempunyai persepsi yang negatif, biasanya bisa timbul yaitu konflik di dalamnya. Nah, itulah beberapa yang dikaitkan dengan perbedaan tujuan dan persepsi. Kemudian yang keempat tadi adalah dari struktur organisasi. Mengapa struktur organisasi di sini bisa menyebabkan adanya konflik? Karena pertama adalah karena adanya suatu persaingan atau pertarungan kekuasaan antar departemen, yaitu khususnya kalau dalam suatu perusahaan tentunya ada beberapa departemen, misalnya ada departemen accounting atau keuangan, ada departemen produksi, pemasaran, dan yang lainnya. Nah, mereka punya suatu kepentingan yang berbeda. Nah, di sini kalau mereka melakukan suatu persaingan yang kurang sehat, nah ini sering sekali jadi suatu konflik. Dan bisa juga karena adanya sistem penilaian yang bertentangan. Dan kemudian adanya suatu persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas. Nah, ini juga salah satu hal yang bisa menyebabkan daripada konflik. Dan yang lain apa? Yaitu saling ketergantungan dua atau lebih suatu kelompok dari kegiatan-kegiatan kerja untuk mencapai tujuan tadi. Dan ada juga karena adanya ketidakjelasan dalam status pekerjaan yang khususnya apa? Yang dilakukan oleh para karyawan yang ada di dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, itulah sebab-sebab dari konflik. Kita lihat ada beberapa tingkatan daripada konflik. Yang pertama, kita lihat ada konflik intraperorangan atau kita sebut dengan intrapersonal atau individual. Nah, konflik ini biasanya muncul dalam diri kita sendiri atau dalam diri individu kita sendiri. Dengan apa? Dengan pemikiran kita sendiri. Kemungkinan kita akan melakukan sesuatu, tetapi hari kita punya pikiran yang lain. Nah, ini kadang-kadang timbul suatu konflik. Nah, kemudian yang kedua adalah konflik antar perorangan atau sering kita sebutkan interpersonal.
Nah, konflik ini adalah antar perorangan terjadi antara satu individu dengan individu yang lain atau lebih. Nah, ini kita lihat. Jadi gimana? Yang jelas pilihan Ayala yang paling bagus. Pilihan ibu lah yang lebih keren. Ayah, Kore. Maaf Bu, jeruknya jadi. Jadi Zal, tarusan aja ya. Iya Bu. Satu atau dua Bu? satu. Jadinya satu apa dua Bu? Satu. Satu buat Mbak Kori, dua buat Mas Iman. Ya Zal? Oh. Satu tambah dua jadinya tiga kan Bu? Iya Zal, iya, 3. Iya Bu. Udah. Selesaiin dulu sarapannya. Terus kita berangkat. Contohnya ya. Nah, di antara orang-orang ini ada suatu permasalahan atau mungkin konflik karena salah satu tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan harapan. Nah, tentu saja ini bisa juga disebut dengan konflik antar perorangan ya. Nah, kemudian berikutnya adalah konflik antar kelompok atau intergroup. Nah, konflik ini antar unit-unit di suatu kelompok mengalami pertentangan dengan unit-unit dari kelompok yang lain. Ini contohnya adalah di dalam suatu organisasi. Sebagai contoh, kemungkinan ada di departemen produksi dengan departemen pemasaran atau keuangan. Di sini ada suatu perbedaan pendapat atau paham ya. Nah, di dalam proses inilah terjadi suatu konflik. Nah, ini biasanya timbul pada saat rapat ya dengan pimpinan. Mereka berusaha untuk mempertahankan daripada ide masing-masing. Nah, kita lihat contohnya yang ada di samping saya ini. Di dalam video ini adalah salah satu contoh simulasi atau bentuk bagaimana konflik yang timbul pada saat rapat, yaitu khususnya di dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan. Kepada seluruh divisi yang telah hadir pada hari ini dalam rapat evaluasi hasil penjualan produk terbaru kita, pada siang ini saya akan meminta para manajer divisi, khususnya manajer pemasaran, Saudari Irdiana Putri, dan selebihnya manajer produksi dan keuangan. Baik, kepada manajer pemasaran, Saudari Irdiana Putri, bagaimana pemasaran produk kita selama 1 bulan terakhir? Oke, baik. Saya akan melaporkan kegiatan pemasaran kita selama 1 bulan terakhir ini. Jadi permintaan pasar kita itu turun dari bulan lalu sebesar 30% dan kami sudah usaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar. Tapi permintaan produk kita kian hari kian menurun. Apa? Bagaimana bisa omset pasar menurun begitu drastis? Padahal kita baru saja menambah bahan baku pada pihak produksi dan mengambil kas perusahaan untuk hal tersebut. Apa yang menjadi penyebabnya? Kami telah meneliti ke lapangan bahwa ada sejenis produk yang memiliki kualitas dan bentuk yang lebih menarik yang menjadikan para konsumen penasaran dan beralih ke produk tersebut. Dan berikutnya adalah konflik antar keorganisasian. Nah, konflik ini juga bisa terjadi antar organisasi yang satu dengan yang lain ya. Nah, terus kemudian kita lihat ada beberapa jenis konflik menurut Ciryadi, yaitu bahwa ada konflik substantif atau yang mendasar, yaitu konflik terjadi yang disebabkan karena tidak adanya kesepakatan yang mendasar atas tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan atau organisasi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah ada konflik emosi atau hubungan personal. Nah, konflik ini terjadi karena apa? Anggota mengalami masalah hubungan antar pribadi. Sebagai contoh, misalnya di dalam suatu organisasi antara misalnya karyawan satu dengan karyawan yang lain, ini ada suatu masalah pribadi, tetapi mereka misalnya diadakan suatu rapat atau misalnya di sini ingin memutuskan sesuatu. Nah, karena mereka sudah sebelumnya ada masalah pribadi, tentunya ini akan terbawa di dalam proses rapat tersebut atau dalam diskusi maupun kegiatan yang lain. Itu yang disebut dengan konflik emosi ya, atau hubungan personal. Nah, kita lihat yaitu tipe konflik. Jadi menurut Kreitner and Kinnicky, jadi ada 3 macam daripada tipe konflik. Yang pertama disebut dengan personality conflict, yaitu merupakan perlawanan antar personal berdasarkan pada perasaan antara suka tidak suka tadi dan ketidaksepakatan personal atau gaya dari
orang-orang tersebut yang berbeda. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan intergroup konflik, yang mana di sini adalah merupakan konflik antara kelompok satu atau kelompok yang lain, atau tim satu dengan tim yang lain, atau departemen satu dengan tim yang lain, yang merupakan tantangan bersama pada aktivitas organisasi. Nah, ini contohnya ya. Nah, kemudian kita lihat dengan cross cultural conflict, yaitu merupakan konflik yang terjadi karena melakukan bisnis dengan orang yang berasal dari budaya yang berbeda. Nah, ini biasanya akan terjadi kalau perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan yang lain. Nah, ini biasanya yang khususnya mereka budayanya yang berbeda. Misalnya kita dengan pihak luar, khususnya luar negeri, mereka budayanya berbeda, kebiasaannya berbeda. Pada suatu saat juga bisa timbul konflik. Jadi sekali lagi, konflik tidak selalu buruk dalam hal ini. Kenapa? Kalau mereka bisa menangani dengan baik, maka tidak akan terjadi yaitu hal yang negatif. Kita lihat, untuk mengatasi itu semua, tentunya kita butuh apa yang kita sebut dengan manajemen konflik. Apa itu manajemen konflik? Menurut Rose, dia melihat bahwa manajemen konflik itu adalah sebagai langkah-langkah yang diambil oleh pelaku atau pihak ketiga yang bertujuan untuk mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan akhir berupa penyelesaian konflik, dan mungkin atau tidak menghasilkan ketenangan atau hal positif, kreatif, bermufakat atau agresif. Itu adalah menurut Rose ya. Nah, oleh sebab itu di dalam strategi manajemen konflik ada 5. Yang pertama adalah pengenalan, kedua adalah diagnosis, yang ketiga adalah menyepakati solusi, yang keempat adalah pelaksanaan, dan yang kelima adalah evaluasi. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana dengan pengenalan. Pada tahap pengenalan di sini, yang mana biasanya pihak perusahaan atau organisasi itu yang pertama adalah mengenali permasalahan apa yang terjadi sebenarnya. Siapa saja yang terlibat di dalam konflik dan bagaimana keadaan di sekitar selama terjadinya konflik. Nah, ini harus benar-benar dilihat dulu. Kemudian setelah itu dilakukan tahap berikutnya adalah diagnosis. Dengan apa? Dengan menganalisis penyebab konflik itu sendiri. Untuk apa? Untuk mengimplementasikannya yang dibutuhkan metode yang benar dan telah teruji, serta berfokus pada masalah utama apa yang dihadapi sehingga timbulnya konflik tersebut. Dan yang ketiga adalah perlu menyepakati daripada solusi atau pemecahan masalahnya. Nah, setelah mendiagnosis masalah tersebut, selanjutnya organisasi bisa merumuskan solusi apa yang sebenarnya yang paling cocok atau paling tepat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi saat itu. Dan yang keempat, dari hasil solusi ini perlu ada suatu pelaksanaan, yang mana di dalam proses pelaksanaan perlu ada satu kesepakatan yang telah dibuat semua pihak yang terlibat di dalam konflik itu, dan harus menerima dan melaksanakan kesepakatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir perlu ada apa? Evaluasi. Di dalam evaluasi di sini dilakukan yaitu penilaian apakah pelaksanaan kesepakatan tersebut sudah berjalan dengan baik, sehingga apakah konfliknya benar-benar sudah bisa ditangani. Nah, inilah perlu dilakukan evaluasi. Dan kita lihat ada beberapa metode di dalam penyelesaian konflik. Menurut Handoko, ini ada 3. Yang pertama adalah dominasi atau penekanan. Dominasi atau penekanan dapat dilakukan dengan cara apa? Bisa dengan kekerasan, ya, dengan cara bagaimana supaya mereka tetap harus melakukan yaitu penekanan autokratis, ya. Jadi bersifat autokratis. Ada juga dengan cara yaitu kompromi. Nah, di dalam kompromi di sini tentunya pihak pimpinan atau manajer di sini mencoba untuk menyelesaikan konflik melalui yaitu pencarian jalan tengah yang dapat diterima kedua belah pihak atau pihak-pihak yang saat ini melakukan ada konflik, ya. Dan yang ketiga adalah pemecahan masalah integratif atau dengan kolaborasi, dan dengan metode ini konflik antar kelompok dapat diubah menjadi suatu pemecahan masalah. Nah, dari apa yang saya jelaskan tadi, maka dapat kita lihat atau kita bisa menyimpulkan bahwa pada dasarnya konflik perlu dikelola dengan baik
melalui manajemen konflik. Agar apa? Agar suatu organisasi atau perusahaan atau individu dapat melakukan suatu perubahan dan melakukan suatu inovasi untuk perkembangannya. Namun, perlu dihindari konflik yang besar dan cenderung menyebabkan masalah yang lebih serius atau merusak, atau yang menimbulkan hal-hal yang negatif atau merugikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.